Dan mohon maaf Bapak Ibu, ditungguin. Kita udah habis pipis harusnya keluar, 6-6-nya di wastafel. Nunggu orangnya keluar, dia keluar kita ngomong, oh elu. Tinggi banget Pak. Kita harus akui kita repot tinggi. Kedua Pak, Bapak Presiden kita negara apalagi ngusir setan Pak. Padahal mohon maaf Bapak Ibu, setan di luar negeri pakai jas. Menakutkan pasti karena ada belati, ada panah, ada pedang. Kita Indonesia setannya dari 170, 80%-nya difabel. Indonesia setannya mayoritas cacat Pak. Ya kan, suster ngesot, wewe gombel, pocong, semuanya butuh dibantu, tapi kita ketakutan Pak. Pak, saya mau ngasih tahu ya teman-teman, suster ngesot nggak mungkin ke rumah kita. Nih Pak, saya anak Tanjung Priok, rumah sakit itu Koja. Otomatis suster ngesot hanya ada di rumah sakit. Kalau dia mau nyebrang ke Warakas, meninggal lagi Pak. Kan kontainernya banyak Pak, ya kan? Dia lagi cek, ya Allah, balik lagi sampai subuh Pak. Kalaupun dia bisa nyebrang, nggak mungkin nakutin Pak, pasti minta betadine, beset kakinya. Jadi orang nanya sama saya Pak, terus ngusir setan apa yang harus kita lakukan? Jangan main dibaca aja Pak. Kalau Muslim dibacain ayat kursi, Kristen dibacain ayat Alkitab atau agama yang lain. Yang paling benar jangan dulu dibaca, tanya dulu setannya, lu agama apa? Iya kan? Takutnya dia Kristen dibacain ayat kursi kan gak kena bos. Iya kan? Jadi buat teman-teman semuanya, nggak usah khawatir ngadepin hidup. Saya sangat yakin dengan 1000% bahwa Pak Jokowi pasti akan umur panjang. Anda tahu kenapa? Karena beliau rendah hati. Saya udah 2 kali foto sama Bapak. Satu di Istana Negara, satu di Tondano, Natal Nasional. Wih, itu bro, kebanggaan saya, anak yatim piatu. Gak punya orang tua dari usia 4 tahun, bisa ketemu presiden makan di istana lagi. Pingin nyolong sendok Pak. Soalnya sendoknya keren banget, stainless steel terbaik, lumayan buat cincin bro. Serius Pak. Saya di Sangir ketemu bupati aja udah pingin pingsan, apalagi sama Pak Presiden. Plus saya kali ketiga disapa oleh Bapak. Di istana ditanya, Mas Mongol. Di Tondano, Mas Mongol, saya bareng beliau di mobil bagi-bagi buku dan baju. Hari ini pun bapaknya Pak Mongol. Keren Pak. Ya mudah-mudahan foto bersama lagi. Jadi Pak, saya bangga banget memiliki presiden seperti Bapak. Ya kan? Kenapa bisa umur panjang? Beliau rendah hati. Ini yang paling terakhir. Orang yang cepat meninggal adalah orang yang sombong. Ajaran agama Kristen dan Islam sepakat, Nabi itu benci orang sombong. Orang sombong tuh cepat matinya. Kenapa? Jalannya petenteng-petenteng. Ya kan? Apa lu lihat-lihat? Nah itu Pak, kalau malaikat maut nunjukin muka, habis dia. Tapi kalau orang yang rendah hati dan sederhana, jalannya nunduk Pak. Seperti Pak Jokowi, ya kan? Ya, sederhana. Kenapa orang yang rendah hati meninggalnya lama? Karena malaikat maut nunggunya di depan. Otomatis kalau kita nunduk kelihatan sepatunya. Jika lagi jalan, oh ya Allah, dia aja takut. Umur panjang Pak, ya kan? Iya dong. Yang kedua, yang lama mati adalah orang apa? Orang budek Pak. Saya Oma meninggal umur 100 tahun di Sangir. Mohon maaf Pak, di Sangir nggak ada aturan makanan Pak. Selama dia halal dan bisa dimakan, dimakan. Lah kita sekarang ribet makan, nggak boleh nasi putih karena karbo dan gula tinggi. Harus ganti nasi merah karena karbo gula rendah, serat tinggi. Padahal kalau bicara nasi berwarna, kuning yang paling enak.
Ya dong, udah ada ayam sepotong, orek dan sebagainya ya. Gak ada orang meninggal gara-gara nasi, serius loh. Coba Anda pelajari sejarah. Jenderal Sudirman menurut dokter Belanda cuma punya 3 bulan lagi dia akan meninggal karena mengidap penyakit paru-paru yang akut. Tapi coba Anda cek sejarah, lama beliau mati. Jadi kenapa Jenderal Sudirman lama mati? Rendah hati. Yang kedua, Oma sampai 100, kenapa? Dia budek, Pak. Mungkin malaikat maut udah manggil dari umur 70 itu gimana? Oma nggak dengar, Pak. Kenapa orang budek lama mati? Orang dipanggil sebelah aja dia nggak dengar, apalagi sama yang di atas, ya kan? Ya. Yang paling terakhir, soalnya Pak kalau makin banyak Pak bayar. Ya. Saya stand up komedi terbaik, terlaris, termahal di Indonesia. Asik. Ya kan? Yang paling terakhir saya berharap juga buat semua yang hadir hari ini, berhenti mengucapkan turut berduka cita. Semoga almarhum atau almarhumah diterima di sisinya. Jangan lagi dipakai kalimat ini. Kenapa? Karena kalimat ini sudah digunakan dari abad ketiga sebelum Masehi. Udah berapa orang di sisinya, Pak? Ini udah 2024, udah numpuk orang di sisinya, Pak. Ya kan? Bagaimana kalau kita sepakati bersama ganti tempat, bikin saf baru? Semoga almarhum atau almarhumah diterima di depannya. Ya kan? Jadi bisa nengok ke belakang, wah bos besar tuh. Jadi santai ngadepin itu, Pak. Saya bergabung dengan PSI baru kurang lebih setahun. Dan saya dipercaya menjadi ketua DPP bidang kepemudaan dan daya kreatif. Nggak pernah terbayangkan, bos, anak yatim piatu bisa jadi seperti sekarang. Saya 12 tahun jadi artis, Pak. Sulawesi Utara banyak artis, Pak. Tapi saya artis yang paling banyak main film dari Sulut, Pak. Saya sudah membintangi 41, Pak, ya layar lebar. Dan saya berharap Pak Presiden menginformasikan kepada Menteri BUMN, kalau boleh ayo kita bikin film anak kecil, Pak. Indonesia kekurangan film anak kecil yang mendidik, Pak. Jujur aja bro, kita anak kecil dibombardir dengan film Dora. Anak 6 tahun pelajar kerjaannya kelayapan, Pak. Ini anak siapa? Selalu dia mau kemana-mana nanya, mau kemana Pak kita hari ini? Nih anak harus tidur siang. Nih gua curiga juga, nih anak ini yatim piatu juga, Pak. Tapi mohon maaf Pak, sama Mongol dulu ada si Unyil. Ada nilai moralnya yang diajarin oleh Pak Raden. Dan saya berharap BUMN yang ada dengan komando Pak Presiden mengingatkan, bikin film anak kecil yang punya didikan moral. Terima kasih, saya Mongol. Ketoprak Panglima TNI. Coba kenalke sapa tuh panjenengan iki asline? Bagaimana Arimbi itu? Bagaimana? Oh, Dinda Arimbi. Iya. Marcella Jalianti ngono lho. Kamu pilih yang mana? Satu legi apa sing kuru? Ayo nih. Orang wani. Oleh lewat tim mulai. Maju dikit, maju semuanya maju. Ya, mohon izin maju Bapak, Bapak anu Yayi Puntodewo, nggih. Danoko Urang Ayu Togo gini. Maju semuanya enggak apa-apa. Biar kesorot lampu semuanya. Gini, Bimo Seno, Yayi Kakak Bubi Puntodewo pun Kakang sudah berupaya sekuat tenaga untuk menjadi duta pamungkasnya para Pandawa. Namun Yayi Durjana tetap
menginginkan kerajaan Hastinapura dan Indrapasta. Jadi Bibi Kunti, Kresna sebagai duta pamungkas gagal dan sudah bisa dipastikan perang Baratayuda akan terjadi. Bima, Sedang kakangku, iya, bagaimana? saya sudah memperkirakan dari awal pasti tidak akan berhasil karena saya tahu Kurawa adalah angkara murka dan pasti ingin menikmati. Kerajaan Hastinapura gitu. Ya, Ya, aku agak lupa. bukan masalah itu, saya tahu. Saya tahu begini. Oh, kamu tuh udah tahu cerita ini sebetulnya toh. Ya, Ya. tapi karena diikuti di 3 orang di samping saya ini, jadi nggak konsen. Gak apa, biar suasananya cair. Yayi Kurang Ayu bagaimana? Seandainya nanti perang Baratayuda terjadi, ditinggal Bimoseno sebulan, 2 bulan, setahun, nggak apa-apa toh? Kurang ayu apa nogo gini? Nah begini saya lali. Dinda orang ayu. Nogo gini. Oh, nogo gini. Siap salah. Ini sutradaranya saja juga lupa. Bagaimana Yayi Nogo gini? Nyun dawuh Kang Mas. Seandainya suamimu itu bertugas sebulan, 2 bulan, perang Baratayuda itu lama loh. Nggak apa-apa toh? Apa biasa ditinggal. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan kecil. Biasa ditinggal 9 bulan. Bayi lahir nggak tahu. Kok bujang kok? Iya. Resno kakangku, Iya. kalau Nogo gini sudah biasa ditinggal karena sudah 33 tahun sama saya. Tapi Termasuk saya adalah nasabah dan pasien dari Pegadaian. Nasabah iya karena saya punya tabungan emas, pasien iya karena saya juga suka ngegade. Ada 4 surat yang belum ditebus, Pak. Aman, kenapa harus ribet dengan ngegade? Kenapa kita harus malu dengan menggadaikan sesuatu ke Pegadaian? Kami di dunia selebriti pada malu ngegade. Padahal kita kalau ngegade ke badan punya pemerintah yang legal standingnya ada, harusnya kan kita bangga, ya enggak? Duitnya ada, perhitungannya sangat luar biasa presisi. Kenapa harus malu? Saya orang Manado, Pak. Saya masuk ke Pegadaian, ribut yang datang di Pegadaian. Ih, katanya artis mahal, masa masih ngegade? Daripada gua jual ginjal. Coy, mending gua gade. Kenapa? Dengan gade itu enak loh, bro. Apalagi tagline-nya kan mengatasi masalah tanpa masalah. Ada yang komplain dongol, banyak juga bermasalah. Lalu KTP-nya tembak, bagaimana bisa ngegade? KTP palsu kan nggak diterima di Pegadaian. Lengkapin data, bro. Jenis kelamin kalau lu malu nulis ya gambar. Karena kita orang-orang yang riwe sendiri gitu loh. Kita selalu merasa kayak kurang. Apa yang kurang dalam hidupmu? Kenapa engkau harus ribet? Pak, saya nggak ada potongan artis, Pak. Karyawan Pegadaian dari Manado no, banyak yang lebih ganteng. Tapi mohon maaf, hari ini saya artisnya. You know? Jadi jangan pernah merasa, oh tapi saya kan begini bang, saya kan di Pegadaian penempatan di Nabire. Syukuri, yang penting oh gajinya ada. Iya dong. Saya dulu jualan koran bisa bahagia, kenapa sekarang jadi artis gua nggak bahagia? Kan choice-nya ada di kita. Asal kita bangga. Gua jelek-jelek begini bro, gua artis Sulawesi Utara paling banyak main film.
Sulut itu ada Vero Walando yang paling ganteng, ada Billy Idol, Marcelino Lefran. Banyak cowok-cowok Manado yang jadi artis. Tapi mohon maaf, yang main film terbanyak Mongol. Iya. Vero Walando kalau nggak salah baru 7 bro. Gue 41. Banyak dong. Pastinya sekalipun cuma 7 jadi cowok. Tinggal apa-apa. 41 film 7 jadi cowok, berarti ada 34 gue jadi bencong pak. Jadi nggak apa-apa, yang penting duit masuk bro. Ya dong, saya main komik 8 150 juta. Gua bawa 50 jutanya buat ngapain? Buat tabungan emas. 15 juta gua bawa ke gereja. Kalau gereja komplain gua jadi bencong, balikin perpuluhannya. Tuh aja. Kenapa harus ribet? Ya kan? Pak, emang bapak pikir jadi bencong di film bagus? Siapa bilang bagus pak? Kami harus semaksimal mungkin, benar-benar presisinya bagus. Jangan sampai kelihatan jendolan dan sebagainya. Otomatis saya yang celana dalamnya ukurannya L, sekarang pakai S. Udah pakai S di selotip lagi. Di lompat-lompat jam, selotipnya geser. Mumet mau pulang syuting, geser. Aduh bapak di surga mau ditarik takut wax. Nah, terus orang tanya kenapa lu ambil duitnya? Saya dengan muka seperti ini pak susah nyombong. Susah pak. Saya mau pakai berlian sebesar apapun, gak ada yang percaya. Di Manado aja saya ngegade. Itu semua yang ada di Pegadaian di Danau Tanga kayaknya dia bagade. Ya udah gua tungguin kan lagi di taksi. Lu iya kan lagi. Loh, kenapa kita kalau gade di Pegadaian keren? Karena di taksisnya presisi. Ini emasnya berapa? 18, AK 24, 22, iya kan? Iya dong. Kalau lu di Pegadaian tempat lain cuma ditimbang doang, sek. Terus besok lu tebus, tahu-tahu emas lu 24 diganti 22, rugi. Mending ke Pegadaian ada suratnya, ada kejelasannya. Iya dong. Ya kita duduk nunggu ibu-ibunya ribut. Iya dong, kata bilang kata dia paling mahal. Masa bagade? Tahu-tahu bunyi, ya atas nama Roni Immanuel. Ya pak, ini totalnya kita bisa cuma ngasih sampai 46 juta. Bunyi ibu-ibunya, oh Tuhan, apa itu nggak ada gade roh Mongol? Mongol langsung bilang, diam Jo, ibu kalau cuma jaga di 2 gram. Jadi santai aja bro, nggak usah ribet. Ya kan ngadepin apa? Mau bilang kita krisis pangan 2023? Nggak mungkin kita krisis pangan. Tanah kita masih banyak yang belum kepake. Bisa nanam jagung, bisa nanam ubi. Orang leluhur kita juga dulu belum makan nasi. Orang Indonesia Timur dulu makan sagu bro. Nasi dulu cuma sobe COD. Bayar langsung di tempat. Sobe COD. Cuma orang-orang kaya yang punya nasi, punya beras. Dulu kita makan masih kayak orang Manado. Iya pak, bubur apa? Bubur Manado. Sekarang kita pakai sereal, segala macem, mumet hidup. Zaman dulu kecantikan dengan modal apa? Bedak FIFA nomor 45. Dulu kecantikan tuh bedak Fambo di kaleng, bedak Mark sama bedak FIFA 1, 2, 3 digunakan oleh yang masih muda. 45 itu oma-oma dan janda. Iya kan? Itu kalau ketebelan kayak keracunan ikan tongkol loh. Iya loh, lu pernah lihat kan siapa ya di TikTok yang jualan horden? Ya Kajil. Ini Kajil kan ini merah banget kan? Itu gue curiga FIFA itu. Kayak keracunan ikan tongkol lo, merah bang. Tapi coba lihat mereka menikah seumur hidup. Karena zaman itu mereka mencari istri, dicari hatinya bukan parasnya. Iya dong. Sekarang kita nyari istri, paras yang paling pertama dilihat. Lu nggak tahu semuanya mayoritas itu karena skincare. Itu pun gak matching. Dia cuma beli skincare buat muka, leher lupa.
Ya kan? Jadi putih di muka, leher hitam. Kan jadi cewek belang tuh ya. Kayak cewek kaki kena knalpot, putih hitam di tengah. Jadi santai aja, Anda cewek jangan dirombak mukamu. Cari suami yang menghargaimu. Hidup yang bertanggung jawab untuk dirimu. Saya contohnya. Ya maksudnya saya lagi jomblo Pak ya, mohon maaf ya, saya lagi jomblo, saya jadi jomblo, lagi nggak punya istri gitu, karena saya berpegang teguh yang menikah sekali seumur hidup. Istri saya pergi, saya nggak pernah darah tinggi, saya biarkan pergilah dengan selamat dan jangan berbuat dosa lagi. Kan saya Kristen Pak ya, saya mengamalkan ajaran Tuhan ya kan. Dia pergi gitu. Saya jadi artis, dia muncul, Panceponda Ageng, demi kau dan si buah hati. Ya kan, gue nggak pakai lagi ayatan kitab HMK keturunan ular beludak nyah dari hadapan. Masa kita jadi artis lu datang, di lu kita gembel lu hilang. Ya dan sekarang otomatis saya jomblo, nggak menikah kembali. Orang tanya kenapa nggak menikah, Mama? Karena saya udah share banyak hamba Tuhan. Boleh nggak saya menikah 2 kali? Semua bilang nggak boleh. Pernikahan dalam agama Mongol Kristen sekali seumur hidup. Jika ini yang menikah kembali, syarat pertama harus terjadi, mantanmu harus meninggal dulu. Karena itu namanya cerai mati. Jadi saya berdoa tiap subuh, Tuhan cabutnya. Bercanda. Sekarang bercanda cuma bercanda. Gua doain mantan istri Mongol. Dengan dia pergi, dia nggak pakai Ferrari Mongol. Asik. Santai saya, karena hidup ini bahagia. Gak usah dibuat mumet Pak, ini COVID. COVID adalah penyakit yang tidak menyasar kaum miskin. Yang paling menderita di COVID itu bukan orang miskin, bukan orang papa, orang yang hidung pesek lah yang paling menderita. Karena sampel selalu ngambil dari lubang hidung. Dan bikin masalah teman-teman para medis kadang-kadang nggak mempelajari bahwa kedalaman hidung setiap orang beda-beda. Main disuruh dongak-dongak doang, dicolok, dia nggak tahu kita yang pesek itu nempel di dalam Pak. Lu kalau hidung mancung dicolok mah dia nyantai. Lah kita yang pesek dicolok, yang bikin darah tinggi dipelintir, digoyang begini, reda kita. Pak kalau menunggumu meninggal nggak usah pakai COVID Pak. Meninggal itu ditentukan oleh Tuhanmu. Apapun agamamu, ajal hidup kita itu ditentukan oleh Tuhan. Kalau buat teman-teman muslim ditentukan oleh Allah, itu udah jalan hidup kita. Kenapa kita harus ribet? Nggak boleh lah makan brokoli sama sayur ini. Ya kan ada loh bilang brokoli nggak boleh dicampur sama wortel, karena katanya bisa jadi enzim gitu, bisa jadi kanker. Pak, terus kita makannya satu-satu gitu. Brokoli sendiri, wortel sendiri. Terus dalam perut mereka telak-telakan sana. Dia nggak Pak nyampur. Kenapa kita jadi riwet Pak? Orang tua zaman dulu mereka berperang Pak. Amaknya Mongol, nenek Mongol dari jalur papa itu masuk Jakarta itu tanggal, dulu namanya Batavia, tanggal 12 November 1912. Zaman itu perang Pak. Dia lagi buang air katanya, tahu-tahu bom jatuh, peluntung, dia nggak cebok Pak. Dia lari, mulai jadi anak gak cebok. Iyalah, gua harus selamat dulu. Jadi dia lari nyampe dulu itu, ngomong tanya terus gimana om, anak bersihinnya. Ya lu orang enten, lu cari dong pisang. Saya pernah coba waktu ikut Jambore Nasional Pramuka. Di saat kita mendaki gunung pingin buang air, nggak ada kali Pak. Terpaksa hantem di bawah semak-semak pakai daun pisang. Dan saya mau ngasih tahu buat semua yang hadir malam hari ini, setebal apapun pasti dia koyak. Benar Pak, 10 lembar ya robekan. Sampai 22 lembar dia sobek Pak.
Jangan jadi masalah orang bule dicuci, kita dicium. Lu kan bener kan? Dijoroknya bangsa kita loh ya Allah. Jadi kita ngapain hidup jadi ribet? Yang bangga jadi orang Indonesia, coba tepuk tangan. Bro, nggak usah ngurusin nanti siapa presiden 2024. Nggak usah ngurusin itu dulu. Kebanggaan dirimu terhadap negaramu dulu yang engkau pupuk. Engkau adalah NKRI harga mati. Indonesia harus jadi utuh, jangan pecah. Mau presidennya siapapun, yang penting dia mempertahankan Indonesia. Itulah yang kita pilih. Gua nggak kampanye, gua merah putih santai bro. Yang penting gua tetap cinta dengan Indonesia. Apa sih yang membuat kita nggak bangga dengan bangsa kita? Lu mau ngapain? Kita batu bara terbesar nomor 2 di dunia loh bro. Timah dan tembaga kita nomor 1. Garis pantai kita nomor 2. Kayu kita nomor 2 di bawah Brasil. Cabai paling pedas kita nomor 2. Cabai termahal kita nomor 1 bro. Itu cabai-cabean bro. Lu 300 toto jadi 80 juta. Iya dong. Setan aja teman-teman, mohon maaf. Lu boleh nonton semua film horor Thailand, film horor Jepang, Eropa, Amerika, Afrika, belum tentu setannya sarjana. Kita Indonesia doang setannya D3 kalau nggak S1. Itu suster ngesot. Dikitnya kuliah dulu sebelum jadi setan. Ya kan, jadi kenapa kita harus takut? Indonesia juga setannya dari 190 setan Indonesia, 90%-nya difabel. Setan Indonesia mayoritas cacat, Pak. Ini pocong lompat-lompat, suster ngesot-ngesot. Bagaimana kalau Pegadaian tahun depan gak usah bikin Natalan, kumpulin duit, sumbang kursi roda buat suster ngesot. Kan lumayan beramal ya kan. Kita kenapa takut gitu? Bebek gombel, nenek gayung, nggak ada yang nakutin nenek gayung. Di bawah gayung lu gampar balik dia meninggal. Pocong apalagi bro, pocong itu melihat portal dia pucat. Oleh sebab itu kenapa kantor Pegadaian pusat ada portalnya, biar dia nggak masuk. Ribet, nyantai-nyantai aja, nggak usah ribet. Yang gemuk gitu kayak momon, yang ada badan gemuk. Kenapa harus ketakutan dengan kata dokter sih bahwa orang gemuk nanti serangan jantung? Ada juga yang kurus serangan jantung, Pak. Nggak usah nunggu gemuk. Sekarang orang gemuk itu dicintai cewek-cewek Indonesia. Kenapa? Karena orang gemuk itu, orang buncit adalah lambang kemapanan. Besok kita mau Imlek, lu lihat nggak dewa duitnya? Endut sama kayak Mongol. Kita nggak ada niat ngejek, tapi kan mesti gini, bahwa kita gemuk itu bukan karena lambang. Oh, orang gemuk itu penyakitan. Siapa yang bilang? Orang gemuk itu bahagia daripada six pack. 100 cowok di tempat nge-gym, udah ada penelitiannya Pak. Udah ada. Badan six pack jalannya jauh. Ya Allah, ada badan six pack angkat barbel bunyinya 1. Ada. Jadi buat cewek-cewek yang gak punya pacangan, cari yang buncit seperti Mongol. Kami mapan. Tapi kan gak semua ya, gak semua di tempat nge-gym cowok-cowoknya gak normal. Gampang kok nyari tahu. Orang-orang gemuk yang di tempat nge-gym normal atau tidak, gampang banget. Lihat kalau dia gerak, atau di kantor Pegadaian pusat atau di mana, di UPC di mana aja, gampang ketahuan. Kalau dia gerah narik baju itu normal. Tapi kalau dia kepanasan pakai tangan, alamat dialah orangnya Pak.
Sekarang gua nanya lu dapat angin dari mana? Begini Pak, mending lu narik baju. Apalagi kalau ada apel seluruh karyawan pegadaian se-Indonesia gitu. Terus Pak Dirut gitu bisikin, Pak coba uji coba yuk. Iya kan? Atau coba sekali-sekali ke mall gitu, ke mall Plaza Indonesia, Senayan City jalan gitu. Terus lihat ada cowok bertiga, berlima, bawa pakai tas nge-gym atau pakai baju yang sangat wow, yang membuat kita, wih, kayaknya perlu pakai BH nih cowok gitu. Wih, gede banget. Coba lu panggil dari belakang, say. Kalau dia nengok, dialah orangnya. Banyak di Plaza Indonesia manggil, cing, dia nengok, siapa? Udah, ikhlaskanlah, dialah orangnya. Jadi buat hidup itu gak ribet Pak, jujur-jujur aja. Kita harus akui Indonesia tuh keren, tapi kita juga harus akui juga ada yang kurang keren dari bangsa kita. Apa yang kurang keren dari bangsa kita? Kita negara terjorok di dunia nomor 1 dalam hal mobil. Saya udah pernah manggung ke Amerika, Australia, Singapura, Hong Kong, Jepang, udah pernah keliling. Orang Jepang tuh mobil ambil Bahwa kita berterima kasih dan belajar selalu menolong orang lain. Itu saya itu Bapak kemarin. Siapa? Bapak Saya selalu nolong orang lain, apapun terjadi, orang tadi kecelakaan saya nggak mikir, langsung saya tolong. Istri kemarin jatuh nggak ditolongin. Loh, istri kan bukan orang lain, itu keluarga saya. Saya itu nolong orang lain. Wah, makin bersinar. Satu lagi TKSK kecamatan, kabupaten ya, Kabupaten Sidoarjo. Sebentar, kalau misalnya masuk ke rumah, persis seperti pejabat ini judulnya. Calon Tom di sebelah sana. Mbak Emil. Salah. Tak pikir Mbak Emil. Mbak Opi, Jin. Baik, saya boleh tepuk tangannya untuk sahabat-sahabat saya Cak Lontong dan Mas Kobar. Jin, atur suwun. Sudah Nih. izin buka masker. Berasa di makam ya, banyak kembang-kembang. Ini prosesi. Mungkin ada orang nyekar di sini. Kamu itu perasaannya mesti horor aja. Makanya jangan sering ngaca. Kenapa? Ya, sering lihat yang horor-horor kamu kalau ngaca. Ngaca kali kalau bercermin kaget sendiri Pak. Kan kayak horor. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, Ini hari kesetia kawanan KSN. KSN. Ya, Tapi di Jawa Timur saya amati ini, Abah Alfi, terima kasih. Di Jawa Timur kesetia kawanan ini mengalami kemajuan Pak Wagub. Wes, bener kan? Saya amati. Apa indikasinya? Jelas, indikasinya sangat jelas. Ini acara hari kesetia kawanan itu kan tanggal 20 Desember. Ji. Ah, ini diperingati 14, berarti maju 6 hari. Jelas ada kemajuan. Iya. Ini bener ya. menunjukkan kemajuan. Jelas, nyata dan fakta. Ini semangatnya. Belum sudah mengalami kemajuan dari kesetia kawanan nasional. Dan tadi juga sudah kita lihat penghargaan diberikan kepada yang berprestasi. Tepuk tangan buat yang Pekerja Karang Taruna. relawan, Karang Taruna luar biasa. diberi penghargaan luar biasa. Tapi tentunya ini yang lewat virtual juga mungkin Karang Taruna di Jawa Timur yang lainnya. Ini tadi ya kalau yang
selalu Tuhan menjawab. Tak selalu Tuhan menjawab. Tak selalu Tuhan menjawab. Oke guys, kita sudah sampai di Limbung guys. Sembung ding. Ada puri mas 3 bro. Tak selalu Tuhan menjawab. Tak selalu. Ini ibadah, jadi gua kacamatain. Untuk baca nongol silinder bukan minat. Boris Bokir stand up lucu. Tak selalu Tuhan menjawab. Keluar dari mulut Boris. Ini ya, artis Indonesia mau dikumpulin berapa lu? Bukan rumah tangga yang hancur. Selamat datang di program terbaru Rigen dan Jeger yang pastinya akan bikin geger. Nama geger apaan? Rigen dan Jeger. Yoi, di geger, di program geger ini kita bakal ngapain kan? Bakal ngobrol sampai mati. Bakal Apa kayak host itu loh perkenalan program. Apa gitu ngobrolin hal-hal yang apa gitu. Iya, gitu. Jadi palingnya menjual deh lah gitu. Oh, iya, iya. Ngobrol sampai mati gitu. Iya pokoknya lu ngapain ngobrol, kamu bisa sampai mati ngobrol. Ya jadi kita akan bahas tentang yang lagi viral. Gitu. Sama aja kayak program-program biasanya. Ngapain dibikin sih? Program ini cuma beda host doang. Oke, untuk episode pertama kali ini kita udah kedatangan bintang tamu. Ini tuh orang yang mungkin banyak masalah hidup yang nggak cerita. Dia nggak cerita. Dia nggak pernah cerita. Dan ini eksklusif. Dia akan menceritakan kehidupan rumah tangganya.
Banyak yang mungkin ngira kayak mereka tuh senang-senang aja, happy aja. Tapi di sini akan kita kulik, kita tanya-tanya bagaimana sih sebenarnya dia gitu. Dan dia bakal bercerita langsung sebenarnya apa yang terjadi dan bagaimana pandangan dia terhadap istrinya. Tepuk tangan yang paling berat untuk Boris. Udah pada keras kayaknya dari dia. Udah pada hebat kayak gitu ya. Rumah tangga. Susah kalau bintang tamu yang terlalu senior ini susah. Susah nih ketua nih. Tiba-tiba ngomongin rumah tangga. Iya, begitu yang akan menjadi topik pembahasan kita hari ini gitu ya itu. Kiat-kiat dalam merangkai rumah tangga yang seolah-olah baik-baik aja. Dalam menyembunyikan. Tips dan trik. Tips menyembunyikan. Iya. Bualan sampai akhirnya menjadi menganggap itu bercandaan. Sering disebut kan. Akhirnya anggap itu mah kayaknya bercandaan gitu. Padahal kan sebenarnya udah beneran kan. Karena menurutku latar belakang dari istrinya Boris sendiri itu orang bukan orang rumahan gitu. Dia nikahnya bukan orang yang cupu gitu. Dia mantan pramugari, circle banyak. Tapi kok masih bisa dikelabui itu loh. Gitu loh maksud aku. Kok jago gitu. Itulah itu yang kalau gue sih nggak penasaran ya, lagi juga buat apa kan? Ya lu kan nggak penasaran orang lagi dilakuin. Kita apa yang tahu kita kalau waktu kau ke Bali sama Dinner Candy? Nggak ngapa-ngapain bang. Mana ada maling aku sih? Nggak ada sumpah. Nggak begini gue. Enggak begini. Bukan di sini di program ini kita nggak maksain Regen untuk marah-marah ya. Karena Regen marah-marah cuma untuk industri. Kita menghadirkan Regen di sini seutuhnya aja. Sebagai seorang Regen ya. Terima kasih ya Boris dan juga Jegel. Jadi kau bintang tamu kami host ya? Kayaknya lebih enak gitu ya? Janganlah. Oh jangan ya? Ini sih kurang ya. Enggak sih. Cuma kan Bang Boris sudah ada. Iya. Orang Bima lagi minta pantopel ya. Saudara minta pantopel buat lebaran. Baru saudara gue doang tuh lebaran minta pantopel. Emang pengen rapi deh bulan puasa. Ya cuma kan gak pantopel juga kan bertamu, maksud copot. Ya kalau yang gitu-gitu mesti dikasih tahu Gen kalau kita tuh lagi kalau mau beli sepatu-sepatu yang asik tuh di Surprise Jakarta. Gak jual pantopel. Surprise gak jual pantopel. Tapi dia jual sepatu Jordan seperti ini. Kayaknya aku tahu itu akun sepatu itu kayaknya tahu kan? Bang Boris jangan pulang dulu ya, ada lah. Udah kita ngomongin aja nih, ngomongin hal-hal yang bikin kita emosi. Karena sekarang kan bulan puasa kita harus sabar, tapi kita ngomongin hal-hal yang bikin emosi. Hal yang bikin kita emosi. Iya. Banyak kali taher. Enggak, itu mah nggak emosi. Itu mah nggak emosi, gue juga terhibur. Terhibur ke arah kasihan ya. Iya kan? Kenapa sih bang? Bro, kenapa sih bro? Kemungkinan terburuk yang akan kita hadapi nanti. Kalau nggak bisa menerima kenyataan ya. Kita akan seperti itu. Iya aduh. Apa ya yang bikin emosi akhir-akhir ini ya? Kalau kau pribadi Gak bisa mudik, bikin gua kesel bener. Alah, dimintain sepatu aja tadi emosi. Iya dimintain sepatu, masa gua kagak mudik bang, tapi duit keluar banyak bener. Masa ada yang bilang gini, ya kan gak mudik, jadi uang tiketnya bisa lah buat gitu. Bener juga sih. Bukan bener dong, masa duitnya habis, gua diem di rumah. Iya maksudnya ini pengennya mudik gitu. Tadi emang gak pulang tahun ini? Enggak lah, gak bisa pakai pulang. Ke mertua? Mertua kan emang dekat rumahnya, jadi nggak harus pulang mudik. Tapi ke rumah orang tua di Bima. Sebenarnya kan pengen ngajak anak gue yang baik. Oh, Garfi. Si Garfi Iya, itu. Banyak sekarang keluarga lu lebih condong diarahkan ke keluarga perempuan ya? Bukan begitu. Memang mau dijauhin dari keluarga laki-laki. Bukan begitu. Bukan. Itu. Jadi si Riken sama istri lagi mau bawa anaknya ke Bima. Karena si Garfi itu mau ditaruh di Bima dulu. Riken sama Indah tuh lagi ada masalah. Jadi emang kebetulan sesuai kesepakatan mereka dititipin ke kakek neneknya. Enggak gitu juga. Sembarangan
Karena yang Tangerang itu kan udah ngurusin dari bayi. Iya, Jadi takutnya kayak kalau dilimpahin lagi. iya capek. Jadi yang Aku ada loh nomor pengacara. Enggak usah, udah kalau pengacara ada. Tapi bukan begitu. Katanya mau nggak bikin gua marah-marah. Iya, marah. Iya, tapi enggak. Kenapa pakai marah kalau emang nggak terjadi? Nggak terjadi bang. Ya, nggak usah marah Iya, nggak dong. terjadi. Jadi itu sama istri baik-baik aja. Baik. Cuman emang pengen jalan-jalan ke Bima gitu. Kalau Bang Boris apa? Bang yang Boris apa? Bikin emosi. Yang bikin emosi, ya paling yang bikin emosi. Kalau sekarang sih nggak ada ya. Yakin. Hujan, Kan naik motor. Naik motor sekarang kan rider ya. Oh, motornya. Gokil. Ini motor-motor di sini ditabrakin sama dia semua. jangan dong. Motor Saya apa? Royal Enfield. nggak usah disebutkan kalau masih duit. Oh, Masih iya. duit. Royal Canin, kita sebut Royal Canin. Kita sama aja. Sama aja. Belas setan, Iya. belas setan. Itu dia beli motor, lagi senang-senang naik motor. Tapi hujan ya, lagi Hujan ya, lagi suka-suka sering-seringnya hujan sekarang. Bagus tuh bang motoran bang. Linknya bagus. Kalau ini kan pikirannya gitu. Regen tuh, iya Regen tuh apa-apa bisnis. Iya. Kayak gitu, Udah terlalu geng. kapitalis lo nih. Iya, Mirip lama-lama lo nih sama Emily. Karena emang banyak belajar. Banyak belajar. Emang banyak belajar di sana. Belajar. Iya lah, emang tempat belajar dia. Ya, tapi nggak semuanya gitu. Tapi Oli udah masuk ya. Oli udah masuk. Oli udah, kunci ada. Kunci. Lagi proses aja. Balik modal tuh ya, ntar lagi ya. Harusnya minimal 10 bulan BEP ya. 10 bulan BEP. Buru-buru. Target modif apa lagi motor bang? Ini udah kali modif. Dia Udah beli modif? Udah cukup itu. keluar knalpot itu kan kanan kiri harusnya. Oh. Dibikin dia satu arah aja, dua-dua gini. Dulunya tipenya biasa aja, sekarang Oh. dibikin modelnya scrambler gitu. Nah, Sampai sini ngerti gak? Seperti lah, kalau motor mah gua anak motor banget. Iya, bobber, gua chopper, Bobber apa? Bobber apa tuh? bobber, chopper, ngerti Iya. maksudnya bobber, chopper, Jetstar. Dia juga dari Scrambler. SMA juga ini kan, Night Beat kan. Hah? SMA. Motor Beat. Jupiter MX gua dulu. Jupiter MX. Gua kan punya kelas motor bang dulu. Apa? JMX. Jupiter MX. JMX. Disingkat doang. JMX. Iya dulu. Udah juga ya bisa kali dibikinin program ya? Ya. Gak usah ya. Bagus nih, Bang bagus Boris nih. mau kekunci juga.